Insya Allah kalau kita kembangkan tadi tanahnya sehat, tandurannya sehat, kita yang makan juga jadi lepas dari sakit. Mungkin saya memberikan sesuatu yang terakhir ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu rawuh gini. Nanti ini adalah rekan kerja kita, Pak. Ada dari Bapak Polsek, kemudian dari Babinsa. Kemarin kebetulan saya mau acara ini kemarin semua ke Bapak Kapolsek. Ke depan nanti kita bersama-sama dengan Bapak dari Polsek dan Koramil, Pak. Jadi untuk Tingkatan Pertanian karena adalah program dari Pak Bupati kita dukung. Kenapa kita sekarang ini menggunakan hal yang sifatnya alami? Karena alami itu yang jelas bahwa persediaan bahan itu mudah didapat. Semua bahan yang ada di kita. Jadi tidak harus ini tidak. Semua bahan yang ada di kita termasuk jerami bisa digunakan. Ini. Yang pertama karena apa? Ke depan bahwa pertanian yang namanya ramah lingkungan ini memang harus kita lestarikan karena apa? Untuk menjaga kesehatan tanah dan kesehatan yang makan. Berarti kita. Jadi tidak hanya kesehatan tanaman toh, tidak hanya kesehatan tanah, tapi yang kita yang makan juga perlu dijaga. Karena betul dijaga, bayangkan dengan sakit sekarang sudah kalau masuk di rumah sehat rumah sakit. Sakit Pak. Ya, biaya berapa? Makanya kita antisipasi. Jadi pakai bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan. Itu. Kemudian dari bahan ini kenapa kita pakai itu? Karena apa? Di bahan organik ini yang jelas bahwa yang pertama untuk memperbaiki fisik tanah, kimia tanah, kali biologi tanah yang disampaikan Mbak Dari. Fisik tanah, kita punya tanah liat, tanah ireng, misalnya kita dicangkul niku lengket dengan pemberian bahan organik, baik itu yang padat dan yang cair, itu akan lumer. Betul percaya dicoba. Makanya saya saya mohon untuk yang ada di lapangan, Pak. Jadi kalau panjenengan panen setelah COVID, itu boleh bisa. Kalau limbah pertanian berupa jerami itu tidak dibawa pulang untuk makan sapi, tolong untuk dikembalikan, ditenggelamkan, bersamaan dengan nyikal. Si nyikal misalnya abotan ditambahi ongkos, lebih baik nambahi ongkos. Saya seperti itu. Jadi bekas kombin kita keringkan, kemudian kalau perlu kita semprot dengan pakai herbisida yang bahannya paraquat. Tapi kalau tidak, saya pakai produknya ini, masjid, jadi pakai petropat. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki yang mananya adalah kimia tanah. Tanah itu sekarang kan sudah banyak disuplai dari pupuk yang namanya kimia, Pak. Ada yang Polsta, ada urea, ada ZA, ada SP, ada DAP, ada macam-macam. Ada kadang-kadang pupuk yang cair itu. Nah ini pupuk ini cepat hilang, Pak, kalau kita taburkan di lahan. Karena sifatnya kimia, cepat menguap. Kena sinar matahari menguap, kena air juga akan terbawa oleh air. Makanya ini kita jaga dengan ini. Kalau ini kita satukan di lahan, itu akan awet. Itu. Kemudian biologi tanah. Panjenengan sekarang jenengan getol memakai pupuk kimia, sing saat terkan di depan. Niku yang namanya makhluk halus, bersama makhluk halus yang ada di dalam tanah itu tidak akan hidup karena pengaruh pupuk kimia. Tapi kan dengan ini, dengan organik akan berkembang. Jangan coba beberapa tahun yang lalu kita tuh tidak bisa menikmati belut, karena banyak kimia. Tapi sekarang sudah jerami kita tenggelamkan, banyak orang jualan belut, Itu salah satu sebenarnya kita yang mendorong agar makhluk itu ada di situ. Kemudian juga cacing, juga makhluk lain yang ada di tanah itu akan berkembang kembali. Mereka akan bereaksi, kemudian akan mengurai bahan-bahan organik yang ada di lapangan. Kita tinggal tidur, Pak, sebenarnya. Kita tidak perlu. Kalau hewan itu ada, awal dewi bernyingkal ditinggal itu nanti akan terurai. Makanya nyingkal kalau bisa jenengan itu nyebar bareng nyingkal. Ojo dada, kadang-kadang dada itu biasanya faktornya gede, kesusu tandur, misalnya kurang bagus. Saat nyebar coba barengi karo nyingkal. Setelah singkal ada produknya Mas
nanti kita gunakan yang mikroplastik itu bagus Pak, aku nyoba, bukan promosi tapi saya biasa nyoba seperti itu gitu. Kemudian dari fungsi seperti itu, kemudian keuntungannya apa, kemampuan dari balugan itu apa gitu. Kita lari sekolah Pak, bicara masalah tanah gitu. Itu tanah itu kalau kena hujan itu ada yang namanya infiltrasi. Infiltrasi itu jatuhnya air hujan ke tanah. Ini kulit tanah tandus akan membawa butiran air yang sifatnya kotor, keruh. Ini ku namanya erosi. Tapi dengan pakai ini, air yang jatuh dari langit itu akan direndam seperti ini. Ini fungsinya seperti gombal, Pak. Dengan tetesi tidak akan muncrat. Ya, nampung seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah selain untuk menjaga mengurangi erosi yang terbawa tadi, yang kedua ini adalah bahan-bahan ini tidak berefek negatif. Itu yang berorganik itu. Jadi semuanya efeknya adalah positif. Berarti kalau efek positif berarti efeknya tertentu Pak, ke depan. Gitu, efek positif di ke depan. Tapi efeknya ke bawah itu berarti negatif. Oke, ya, betul. Kemudian apa lagi ya? Kamu tuh lagi mungkin kan malah kayak gelas. Jadi banyak dibuat di malah muntah, mungkin saat seperti itu. Soalnya nanti kalau ada waktu yang longgar nanti kita bisa koordinasi. Yang penting aku panjenengan punya niat untuk mengembangkan ini. Mungkin ini sebenarnya hanya sedikit Pak. Ini hanya kita kebetulan ada sedikit bantuan. Jadi termasuk kegiatan ini nanti ke depan panjenengan harus bisa mengembangkan. Nanti insya Allah kalau kita kembangkan tadi tanah yang sehat, tanduran yang sehat, kita yang makan juga jadi lepas dari sakit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.